bangunan tentang partisipasi masyarakat ini? Ada bukumu di situ? Saya tidak mau, Bapak. Nah, ini. Rumahmu di mana kah? Di sama sepupu Bapak karena ada jaringan. Nah, ini. Lain kali kalau kau masih begini modelnya, saya tidak akan eksekusi kau punya ini. Ya, Iya, Bapak. jangan anggap enteng ini penelitian ini. Saya di mana-mana menyuarakan bahwa mahasiswa itu harus serius, jangan main-main, apalagi kalau anak bimbingan saya. Iya, Bapak. Nah, itu juga. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian proposal atas nama Nur Aini Laminullah dengan judul apa judulnya ini? Partisipasi apa? Maaf, lihat dulu judulnya ini apa? Partisipasi masyarakat. Partisipasi publik ya dalam perencanaan pembangunan di Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Boleh. Sebelum Nur Ain sebelum pengunjung utama membahas proposal Saudari Nur Aini, kiranya Anda bisa mempresentasikan dulu kurang lebih selama 15 menit. Ya. Proposalnya ya yang penting-penting aja ya, latar belakangnya apa, ya apa yang menjadi permasalahan, kemudian apa penjelasan teorinya dan bagaimana metode yang Anda gunakan. Ya, saya kira untuk memanfaatkan waktu, saya silakan kepada Nur Aini Laminullah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PowerPoint mana? Yang tidak muncul selesai. Tidak bikin PowerPoint. Ada ya, PowerPoint-nya ada. Ya, siap Dan. Assalamualaikum. Ya. Di rumah Dan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Jans Willianto Nasila MS selaku Ketua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kafrawi Al-Kafi Esos MSI selaku Sekretaris. Yang saya hormati Bapak Imam Sofyan, Dr. Imam Sofyan MSI selaku penguji utama. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Mustaina MSI selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Muhammad Roy Effendi Esos MSI selaku pembimbing pendamping. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Berbagi 3 indikator, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, masuk di latar belakang, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan di berbagai wilayah, baik di daerah kota maupun pedesaan, karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut. Partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada di sekitar mereka. Keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program dapat berjalan semestinya. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli yang pada dasarnya telah dilaksanakan. Akan tetapi dalam setiap pelaksanaannya memicu berbagai masalah
atau problem yang dihadapi karena dalam kegiatan pembangunan baik dari aparatur pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi di Desa Santigi yang jumlah penduduknya 698 jiwa mengenai keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut, dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah desa. Tidak dilibatkan masyarakat baik secara formal maupun non-formal. Hal ini disebabkan tidak transparansinya pemerintah desa terkait anggaran, miskomunikasi dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli, masyarakat kurang berkontribusi pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan karena adanya ketidakkeselarasan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembangunan desa. Peran pemerintah dalam proses pembangunan tertuang dalam Kebijakan Pemerintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahap tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Rumusan masalah. 1. Bagaimana partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan di Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Santigi. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan di Desa Santigi. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian ilmiah pengetahuan khususnya bidang ilmu pengetahuan perencanaan pembangunan desa. Bagi peneliti sebagai wahana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang peneliti dapatkan di perkuliahan. 2. Manfaat praktisi. Bagaimana pemerintah desa, khususnya Desa Santigi, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang, khususnya pada perencanaan pembangunan di Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau pihak lainnya yang ingin melakukan penelitian yang terkait dengan penulisan ini. Bab 2. Penelitian terdahulu. Wawan Setiawan 2019 dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Nur Aini tidak usah itu. Langsung aja ke itu, apa yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Landasan teorinya. Langsung ke situ aja. Ya, kan kamu cuma baca juga itu. Kita juga baca ini. Ya. Supaya mempersingkat waktu. Ya. Ya. Landasan teori yang digunakan di sini apa? Kemudian baru kita bicara tentang alurnya. Oke. Maaf Bapak, landasan teorinya saya tidak kasih masuk di PowerPoint. Ya, kamu tidak punya proposal ya? Ada Bapak. Ya. Iya kan ada di proposalnya, nanti dilihat. Alur pikirnya apa? Coba ke alur pikir saja. Alur Di situ kan pikir, ada, peran pemerintah dalam proses pembangunan tertuang dalam Kebijakan Pemerintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan di Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Teori yang digunakan dan Johen dan Uphoff terbagi Cohen 4 itu bukan indikator. Cohen,
Nur Aini, jangan salah itu Cohen itu bukan Cohen. Cohen dan Cohen. Uphop. Cohen, bukan ejaan Cohen dan ejaan Indonesia itu Cohen, Cohen dan Uphop. Ya. Oke, Ya, Pak. ya silakan. Cohen dan Uphop terbagi 4 indikator, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, kemanfaatan, dan evaluasi. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat mewujudkan proses pembangunan yang lebih baik, efisien, dan efektif. Selain itu, masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dalam pemanfaatan pembangunan, dengan demikian tercapainya. Bab 3, metode penelitian, tipe dan dasar penelitian, definisi konsep, jenis data, sumber data dan teknik pengumpulan data, instrumen, sumber data dan teknik pengumpulan data. Ya. Lokasi penelitian Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli, waktu dan jadwal penelitian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Oke, terima kasih Saudara Nur Aini yang telah menyampaikan secara singkat apa yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsinya nanti. Ya, sebagai pembahas utama dalam ujian proposal ini yaitu Bapak Dr. Imam Sopyan, MSI. Untuk itu saya silakan waktunya kepada Bapak Dr. Imam Sopyan untuk membahas secara detail apa yang disampaikan oleh Nur Aini Laminullah. Silakan. Baik. Ya, Pak baik. Ketua, Assalamualaikum sebelum Pak Imam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Oh, baru masuk. baru masuk, saya minta izin, bisa karena ada Pak Roy pembimbing sama-sama saya ada mengajar saya Pak. Oke. Ya. Iya, oke. Silakan. Karena ada Pak Roy. Ya, makasih banyak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Jans Wilianto Nasila MSI, lalu Pak Sekretaris M. Kaprawi Al-Kafi Samsu Esos MSI, lalu Komisi Pembimbing tadi yang sempat hadir, Ibu Dr. Haja Mustaina MSI, lalu Bapak Muhammad Roy Fandi Esos MSI. Berkaitan dengan judul partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan di Desa Santigi, Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli, ini menjadi hal yang sangat menarik memang untuk dikaji kaitannya dengan partisipasi publik. Tapi yang harus ditekankan sebenarnya di dalam partisipasi ini bukan pada mobilisasi masyarakat, masyarakat. Nah, kita kembali dulu ke judul mungkin karena di referensi banyak pendapat pakar mengatakan tentang partisipasi masyarakat. Mungkin kalimat publik ini diganti menjadi masyarakat. Itu hanya masukan saja sehingga menjadi menarik untuk kemudian dibaca. Oke, itu salah satu saran saja, karena hampir semua pendapat ahli mengatakan partisipasi masyarakat. Sedikit sekali atau jarang untuk menggunakan kalimat publik. Yang lain berkaitan dengan di latar belakang, tentu Nur Aini sudah berusaha untuk menjelaskan tentang fenomena yang ada di sana. Tapi yang menjadi penting sebenarnya bagaimana desain proposal ini bisa meyakinkan kepada pembaca sehingga kita bisa memahami. Nah, fenomena berkaitan dengan partisipasi ini sebenarnya problem pokoknya ini apa? Kan fenomenanya ini itu yang belum ternarasikan dengan jelas pada latar belakang. Nanti tinggal kemudian bagaimana caranya tidak membangun latar belakang itu tidak bersifat opinion view, tapi bagaimana fakta itu yang kemudian dituangkan di latar belakang. Nah, apakah permasalahan berkaitan, coba kalau Bapak tanya, kira-kira menurut Nur Aini,
apa masalahnya yang ada di Toli-Toli sana, di desa Santigi. Coba. Partisipasi masyarakat kurang, Bapak, karena pemerintahnya dengan masyarakatnya kurang harmonis. Jadi kalau pemerintah desanya itu dia kalau adakan kegiatan masyarakatnya kurang berpartisipasi. Ya, oke. Ya itu jawaban ininya ya. Tapi kan yang tersaji di dalam latar belakang ini yang belum kelihatan sebenarnya. Apakah yang Bapak sempat membaca, apakah permasalahan hanya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini berkaitan dengan pintu gerbang desa? Apa itu pointersnya? Lalu kemudian dijadikan masalah. Nah, saya kira bisa kemudian lebih diperdalam lagi apa tematik, apa pokok, apa fenomena, apa sih masalah yang ada di sana. Misalnya jika tidak harmonis, nah itu yang perlu didaur, dinarasikan. Kenapa dia tidak harmonis? Nah itu. Jadi tidak sinkronan antara apa yang keinginan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Misalnya dari hal transparansi. Nah, transparansi ini apanya yang kemudian dijadikan masalah? Lalu ada beberapa di latar belakang juga perlu ada penyuluhan, kurangnya pembinaan dan penyuluhan. Nah, siapa yang melakukan pembinaan? Siapa yang melakukan penyuluhan? Nah, itu yang harus dieksplorasi secara lebih detail lagi pada latar belakang sehingga kelihatan, oh ternyata partisipasi ini menjadi kelemahannya, ini masalahnya, kira-kira itu ya. Jadi intinya partisipasi masyarakat ini kan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses kegiatan, itu intinya. Jadi partisipasi adalah kerjasama sebenarnya antara pemerintah dan kemudian masyarakat. Nah, kerjasama inilah yang kemudian tidak sinkron. Nah, itu yang perlu kemudian diredaksionalkan atau dinarasikan kembali. Nah, kan misalnya ada beberapa, misalnya di halaman 4 misalnya dijelaskan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli yang pada dasarnya telah dilaksanakan, akan tetapi setiap proses memicu berbagai masalah problem yang dihadapi karena kegiatan pembangunan masalah baik dari aparatur pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini kan tidak jelas apa yang kemudian pesan atau message yang ingin disampaikan ya. Nah, itu yang perlu kemudian kembali. Terus ada lagi pembangunan yang berpusat pada diri manusia mengembangkan kemampuan untuk melihat hari esok lebih baik. Nah, ini kan bukan kalimat sastra kan? Nah, jadi perlu Bapak kira perlu didaur kembali ya, kira-kira itu. Jadi dipertajam. Nah, yang lain ini sudah terang benerang Kohan dan Upov ini dalam latar belakang seharusnya tidak harus terang benerang seperti ini diambil kemudian dimasukkan pada latar belakang. Seharusnya ini kan bentuknya adalah dinarasikan apa masalahnya sehingga kira-kira connect, oh ternyata teorinya Cohen dan Upov ini yang kemudian digunakan ya, kira-kira itu. Ini kan di halaman 3 itu kayak diambil tumpuk blek dimasukkan di latar belakang ya, itu yang perlu kemudian dieksplorasi ya. Jadi tidak perlu Anda tulis kembali secara utuh kan Cohen dan Upov ini kan, kira-kira itu. Itu yang kemudian beberapa masukan. Lalu tadi yang miskomunikasinya itu yang ditindaklanjuti kembali ya, itu yang kemudian dinarasikan kembali, diredaksionalkan kembali ya, sehingga kelihatan ternyata partisipasi masyarakat atau publik dalam perencanaan pembangunan ini, oh ini pointers fenomenanya, ini permasalahannya ya, kira-kira itu. Nah, masuk ke rumusan masalah, karena ini memang ini penelitiannya kualitatif, ya Bapak pikir tidak usah lagi dicantumkan ada poin 2 itu, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan. Ya,
sebaiknya itu kemudian ya mungkin dihilangkan saja, tapi bisa didiskusikan dengan pembimbing. Ya, kira-kira untuk apa kemudian dimasukkan lagi faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan, ya, itu. Oke ya, itu masukan sehingga lalu connect dengan tujuan penelitian. Intinya bagaimana connect-nya antara masalah kemudian dengan teori yang kemudian diambil, ya. Oke. Lalu lebih lanjut lagi masuk ke bab 2 ya, di kajian pustaka dan alur pikir. Nah, di penelitian terdahulu ini memang sudah berusaha, ada beberapa penelitian yang kaitannya dengan partisipasi, tapi belum nampak apa persamaan dan perbedaannya. Misalnya kan dengan penelitian yang diambil oleh Nur Aini, misalnya dari segi teorinya dan seterusnya, ya, kira-kira itu. Oke, itu di penelitian terdahulu. Nah, itu perlu untuk kemudian maka menjadi connect ya. Nah, lalu masuk ke, saya kira di landasan teori, oke, ini aman. Lalu nah, yang paling penting sebenarnya kan begini, di metodologi. Nah, ini di metodologi ini belum kelihatan siapa informannya. Siapa informannya, Nureni? Adakah dicantumkan di sini? Informannya Bapak saya simpan itu Bapak, cuman pas saya lihat di buku panduan saya kasih hilang karena tidak pakai informan di situ. Ya minimal ada yang kemudian yang mau dijadikan, siapa yang kira-kira yang mau ingin dijadikan sumber kan, narasumber untuk dalam penelitian ini ya. Kira-kira itu. Tidak tahu kalau ada perubahan buku-buku panduan ya. Nah, yang lain tentu di alur pikir juga, ini secara cepat-cepat saja, di alur pikir, Cohen dan Uphoff ini ada di daftar pustaka, tidak ada ya? Ini Anda mengutip siapa? Kan? Di alur pikir hanya Cohen dan Uphoff, tapi kemudian di narasinya ada dalam siapa ini? Dalam Sutomo apa? Tapi jadi alur pikir adakah di daftar pustaka ini Cohen dan Uphoff? Di daftar pustaka. Ya oke, nanti coba diperhatikan baik-baik ya. Saya kira Ya, Bapak. bisa ini mengarahkan ya. Oke. Lalu tadi kembali ke bab 3. Nah, tipe penelitian ini kan kembali kualitatif, deskriptif. Biasanya deskriptif, kualitatif. Nah, ini yang kemudian yang harus dinarasikan. Lebih penting lagi adalah di definisi konsep. Di definisi konsep ini kan misalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, apa faktanya yang kejadian yang ada di sana itu yang kemudian dioperasionalkan di definisi konsep ya, kira-kira itu ya, supaya bisa kelihatan. Jadi perlu dieksplorasi kemudian supaya tidak membingungkan kan, kira-kira begitu. Nah, ini misalnya contoh ya, ini contoh partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Nah, misalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental. Nah, sikap mental ini apa? Mana? Itu yang perlu kemudian dijabarkan. Kira-kira itu beberapa masukan secara singkat, tapi yang paling penting adalah di latar belakang tadi ya. Jadi di latar belakang itu Anda harus betul-betul apa menjadi fenomena yang menjadi masalah, problem sesungguhnya di sana ya. Ini sudah Anda berusaha untuk tulis, tapi tidak agak sulit kita membaca sebenarnya apa keinginan dari yang ingin disampaikan dalam tulisan ini ya. Kira-kira begitu Nuraini. Lalu kemudian tadi di informannya mungkin perlu ada, harus mungkin dicantumkan ya. Oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan, ada yang mau ditanggapi? Oke, nah, jadi kalau tidak ada, saya kira Pak Jans
Pak Ketua. Oke. Saya cukup bisa Ya. sampai di sini, tapi saya juga mohon pamit ini Ayahanda karena saya ada sesuatu dengan hal yang saya harus lakukan. Boleh mungkin saya izin untuk pamit. Oke, silakan. Honornya Ya. dipotong ya, Iya, silakan. Pak Imam. Iya. Oke, baik Pak Jan. Iya. Potong Oke, honornya. ya, Pak Sekretaris, Pak Oke, Iya, Pak. Pak. Ya, Iya, terima iya, kasih oke. atas Iya. penyampaiannya. Iya. Ya. Oke, ya. Untuk memberikan masukan kepada Saudari Nur Aini. Silakan Pak Rawi. Ya, terima kasih Pak Dr. Jan dan yang terhormat Bapak Dr. Jans MSI dan juga saudara saya Bapak Roy Pandi Esos MAP ya selaku pembimbing. Saya selaku sekretaris di sini ada beberapa juga masukan mungkin tentang mekanisme penulisan proposal skripsinya Nur Aini ya. Yang pertama mungkin pembimbing harus hafal namanya ya. Jangan tidak. Itu Pak Roy itu sudah kata-kata. Ada mana buku panduanmu ada kah? Buku panduan yang kau bilang kau lihat. Ada Ya? Bapak, cuman Mana? ada Coba. dipinjam temanku Bapak. Nah, berarti tidak ada buku panduannya. Itu namanya kamu Ada tidak buku- itu namanya kamu tidak bisa membuktikan bahwa yang kau bilang tadi ada buku panduan itu ada sama kau. Nah, itu ya. Nanti Tidak bisa kan membuktikan. itu persyaratan dalam penelitian. Nah, harus ada buku panduan dan juga buku teori yang digunakan, bukunya siapa ya. Saya Supaya kan sudah bilang kemarin siapkan semua buku itu. Pelanggaran lagi. Ya, seperti itu. Nah, sehingga bisa kita lihat deh contoh-contoh yang dalam penulisan skripsi mekanisme itu di buku panduan itu seperti apa. Misalnya dalam penulisan sampul font berapa yang digunakan, terus spasinya berapa ya dalam penulisan sampul. Nanti ada semua di panduan itu. Mungkin ini ada spasinya ini kalau tidak salah 2. Nanti jadikan 1 ya di judulnya dengan di program studinya ini dirapatkan lagi. Terus juga di halaman pengesahannya juga mungkin ada 1 spasi juga, dan penulisan nama itu misalnya Muhammad Roy Pandi Esos titik koma baru MSc, jadi jangan cuma titik gitu. Untuk tingkat kerapiannya ya ada mekanisme cara penulisan titik dan koma itu seperti apa. Untuk daftar tabel juga deh nggak perlu lagi ditabelkan, dia dibuat seperti daftar isi saja modelnya ya, Iya Pak. nggak perlu lagi ditabelkan. Nah, terus di latar belakangmu juga ada mungkin beberapa saja dari penulisannya ya, mungkin yang menggunakan bahasa Inggris itu selalu dimiringkan, itu kan ada di buku panduan kayak button up apa semua. Terus ada mungkin kata-kata yang ada kesalahan bisa dibaca kembali, yang mana bisa diperbaiki ya. Nah, untuk latar belakang tadi saya rasa Pak penguji sudah banyak menyampaikan apa saja yang harus dirubah. Terus ada di halaman 5 ini ada juga mungkin kesalahan pengetikan seperti sebagai, mungkin di sini sebagian program bukan sebagai program ya di halaman 5. Terus juga dalam menulis nama kabupaten atau kota itu di huruf besar deh di awalnya ya, ada di sini ada toli-tolinya huruf besar, ada juga yang toli-toli huruf kecil Iya Bapak. ya, mungkin itu yang diperhatikan kembali di rumusan masalah. Oke, terus di bab 2 di penelitian terdahulumu mungkin lebih dicantumkan ini apakah penelitian terdahulu yang kita acu skripsi atau jurnal, bisa ditaruh keterangannya ya. Terus di teori yang digunakan dimasukkan indikator apa saja deh selamat dalam Suryono ya, indikatornya apa saja, terus hasil penelitiannya seperti apa. Nah, ini ada mungkin bisa diganti juga deh karena semua di sini teori yang digunakan teorinya sama semua, Selamat Suryono semua di penelitian terdahulu, bisa dibandingkan dengan teori yang digunakan oleh pakar lain seperti itu. Nah, bisa kita bandingkan kalau dengan menggunakan teori ini apa perbedaan dengan yang Nur Aini gunakan, teori yang digunakan toh. Seperti di Yuni Kurniawati ini hasilnya ini bukan hasil yang dicantumkan oleh saudari, tapi mungkin indikatornya saja, tapi hasilnya tidak ada ya di Yuni Kurniawati ini dalam hasil penelitiannya.
Itu bisa dicantumkan kembali. Terus nomor 4-nya teori yang digunakan tidak dicantumkan. Terus yang 5 juga seperti itu, indikatornya yang tidak ada, ya. Nah, terus di hasilnya juga mungkin belum lengkap, masih ada yang terpotong di bawah. Jadi lengkapi lagi ya di penelitian terdahulunya, Saudara Nuraini. Nah, ini bab 3 kita pasal penelitian, saya rasa sudah semua. Wawancara tadi, informan penelitian itu maksudnya mungkin disampaikan oleh pembimbing, bukan dihilangkan, tapi tidak perlu kita cantumkan mungkin kepala desa, tidak perlu kita taruh, cukup pemerintah desa dan masyarakat, seperti itu. Jadi di informan dalam penelitian ini pemerintah desa dan masyarakat, karena kita belum tahu siapa yang harus kita wawancarai, itu masuk di nanti ada di panduan ya, coba lihat di mana ini, bab 3 populasi dan sampel kalau tidak salah ada itu ya, masuk di situ dia informan penelitian ini adalah pemerintah desa dan masyarakat di desa Santigi ini. Nah, jadi tidak perlu dulu dicantumkan satu orang, kecuali nanti ujian hasil deh. Tapi nanti kalau tidak salah sekarang kan mau ujian hasil, nanti itu bisa dicantumkan sudah siapa yang Nuraini bisa temukan. Terus informan yang menggunakan video call, berarti wawancaranya nanti mau menggunakan video call. Ya, dalam melakukan penelitian nanti. Hasil wawancara terhadap seorang informan yang menggunakan video call dalam berkomunikasi sehari-hari, gitu. Dalam melakukan penelitian Nuraini. Ditanya, jawab itu. Kalau misalnya tidak lengkap datanya, Bapak, bisa juga nanti dihubungi. Berarti tetap harus ketemu dengan informannya ya? Iya, karena jauh, Bapak. Itu sudah risiko mengambil judul penelitian di jauh ya. Kita wajib untuk langsung tatap muka apa saja yang harus kita pertanyakan. Ya. Iya, Bapak. Tidak boleh alasannya jauh, Pak. Jadi cuma menggunakan video call, tidak. Karena kita sudah memilih untuk meneliti di daerah itu. Mungkin alasannya karena memang kampungmu atau apa kan? Itu kampungmu. Maksudnya Bapak, kalau misalnya sudah turun ke sana, datanya ada yang kurang lengkap, bisa dihubungi Ya, kembali. saya tanya itu kampungmu atau bukan? Kampung, Bapak. Kampung. Tinggal di sana pernah. Kan 3 bulan pulang kampung untuk melakukan penelitian kan tidak. Jadi tidak perlu harus pakai video call, memang kita harus tanya aja langsung kepada informannya. Siapa yang data apa yang kurang, karena kita butuh dokumentasi, ya, butuh fakta yang ada di lapangan. Oke, terus juga yang terakhir ini daftar pustaka. Oh, ada beberapa juga daftar pustaka yang tidak masuk di dalam ini daftar pustaka yang kamu cantumkan di dalam proposalmu ya. Terus dalam penulisan daftar pustaka juga ini diajarkan apa? Pakai Zotero atau Mendeley? Saya pakai Mendeley, Bapak. Mendeley ya. Kalau Iya. saya tidak salah sih, kenapa harus ada titelnya? Manual mungkin diisinya. Ya. Terus ada beberapa itu yang tidak masuk di dalam daftar pustaka bisa dicantumkan kembali ya. Jadi apa saja yang teori yang dipakai atau definisi yang dipakai di dalam proposal itu harus dimasukkan di daftar pustaka ya. Iya, Pak. Seperti itu, Adik. Terus mengerti pengertiannya itu bisa dikomunikasikan lagi sama pembimbing ya. Karena ada beberapa yang saya lihat yang tidak masuk di dalam daftar pustaka. Sugiono ada yang di latar belakang juga, Wahana siapa ini? Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali atau disampaikan kembali ke saya di Nuraini? Ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, nanti lebih komunikasi dengan pembimbing dan juga bisa ke sekretaris atau ke ketua ya. Terima kasih Pak. Mungkin itu saran dari saya sedikit selaku sekretaris tentang mekanisme penyusunan proposal skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ketua. Ya, terima kasih banyak Pak Kafrawi. Iya, panggilannya Rawi apa ini? Iya, boleh Pak. Panggilan di Gorontalo itu Pak. Oh begitu ya.
Oke, terima kasih Pak Rawi. Iya, siap. Oke, saya juga ada masukan sebelum saya serahkan kepada pembimbing. Sebetulnya proposalmu ini Nur Aini ada mengandung 3 penyakit. Penyakit kudis, penyakit kurat, dan penyakit kutil. Ketiga penyakit itu disebabkan oleh kuman. Saya berceramah sedikit ya. Saya lihat kayak asal-asalan ini proposalnya ini. Jadi kudis, kurang disiplin dalam menulis. Ya, kurat, kurang rapi. Yang ketiga, kutil, kurang teliti. Ada kutipan-kutipan, tetapi tidak ada halaman, bahkan juga salah-salah kutipannya. Nah, ketiga penyakit itu disebabkan oleh kuman, kurang iman. Artinya Anda menulis ini sepertinya hanya berkeinginan untuk cepat ikut ujian proposal. Kurang iman namanya itu. Iya. Tidak Dia gombal-gombal pembimbingnya ini, Pak. Ya? Dia gombal-gombal pembimbingnya supaya tanda tangan. dia bohong-bohongi pembimbingnya ya. Jadi menulis satu karya ilmiah itu harus dilandasi oleh keinginan untuk melakukan hal yang terbaik. Ya, karena ini asal-asalan, saya katakan itu kuman, kurang iman. Anda tidak melakukan ini karena ini adalah salah satu dari tugas kita sebagai, bukan cuma sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai manusia harus melakukan yang terbaik, ya. Karena ini kan ibadah namanya. Membuat tulisan itu juga ibadah. Ya, kalau kita dilandasi oleh ibadah, maka kita ketiga penyakit tadi itu kok bisa kita hindari ya. Kurang disiplin, kurang rapi, kurang teliti. Ya. Jadi banyak tulisan-tulisan yang sudah disampaikan oleh mulai dari penguji utama tadi itu ya permasalahannya yang kurang dieksplor lebih dalam. Kalau saya tuh enggak usah ada teori-teori di situ. Di latar belakang itu dia lebih banyak menyampaikan narasi tentang das Sein dan das Sollen. Bagaimana seharusnya partisipasi masyarakat itu, kemudian bagaimana yang terjadi das Sollen. Kan? Jadi itu yang harus, dua hal itu yang harus Anda pertajam di situ, seperti yang sudah dikemukakan oleh penguji utama tadi. Nah, begitu juga rumusan masalah. Kenapa rumusan masalah jadi 2 poin? Kalau kalimat faktor-faktor itu kalimat kuantitatif, bukan kalimat kualitatif. Dalam metodologi selama ini, kalau pertanyaan rumusan masalah itu faktor-faktor atau apa hubungan, itu kuantita, bukan kualitatif. Sedangkan Nur Aini kan meneliti dari segi kualitatif ya, penelitian kan pendekatan kualitatif. Jadi itu saya setuju tadi itu dihilangkan saja itu faktor-faktor. Nanti akan didapatkan waktu penelitian apa yang menyebabkan sehingga partisipasi tidak ada di sana. Kemudian bab 2 ya yang disebutkan tadi oleh Imam Sofyan tentang penelitian terdahulu, memang perlu ada kejelasan perbedaan dengan yang sudah diteliti dengan yang Anda lakukan itu. Kemudian metodologi dan definisi konsep yang sudah disampaikan tadi ya, sudah dicatat itu kan, Nur Ain? Ya. Sudah Bapak. Cuman satu ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa partisipasi masyarakat itu kok landasan teori, kerangka teori atau landasan teorinya itu administrasi publik? Apa karena kata administrasi publik sehingga judulnya jadi partisipasi publik? Walaupun itu kalimat hampir sama ya, publik dan masyarakat itu biasanya disamakan, tetapi memang secara etika penulisan
kata publik itu tidak bisa dipaskan pada kalimat partisipasi, ya, partisipasi publik, ya, dari etika penulisannya. Nah, teori-teori Anda kemukakan di situ, teori administrasi, kemudian paradigma, saya baca-baca tidak ada hubungannya dengan partisipasi, tidak ada kaitannya. Jadi di daftar pustaka itu, landasan teori itu kan harusnya ada teori utama yang bisa menurunkan kepada teori-teori yang di bawahnya yang menjelaskan tentang apa sebetulnya partisipasi masyarakat. Dari mana asalnya itu? Partisipasi masyarakat itu kan dalam pembangunan. Kalau dalam pembangunan berarti kita bicara tentang teori pembangunan. Itu yang satu. Kemudian ada juga prinsip pembangunan yang kedua. Yang ketiga baru menyangkut pelaksanaan pembangunannya itu bagaimana seharusnya. Itu kan di kerangka teori. Baru kita masuk ke pembangunan partisipatif itu yang bagaimana. Baru turun ke partisipasi masyarakat. Jadi runtun dari atas ke bawah itu ada kaitan antara teori yang pertama dan yang terakhir. Itu ada kaitan. Jadi kalau kita ambil seperti Nur Aini ada kemukakan di sini kan teori pertama apa? Ilmu administrasi publik ya. Ya. Nur Aini. Ya. Oh, paradigma ya. Konsep administrasi publik, landasan teori ya. Yang pertama, konsep administrasi publik itu kalau diuraikan sampai ke bawah, dia tidak akan mengena kepada partisipasi juga. Begitu juga paradigma. Paradigma ini tidak akan berkaitan ke partisipasi karena kalimat konsep partisipasi itu hanya ada dalam kegiatan pembangunan, bukan ada dalam paradigma administrasi maupun dalam ilmu administrasi publik. Tidak ada di situ dia. Dia berada di kegiatan pembangunan. Jadi harus Anda kemukakan teori pembangunannya dulu. Teori pembangunan itu bagaimana? Di teori pembangunan itu akan ada muncul di situ, kalau pembangunan di negara berkembang, itu yang lebih efektif itu adalah partisipasi masyarakat. Akan disinggung di situ di teori pembangunan. Begitu juga dalam prinsip pembangunan. Prinsip pembangunan di negara berkembang itu berbeda dengan prinsip pembangunan yang ada di negara maju. Nah, di sini akan muncul juga bagaimana prinsip pembangunan itu yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat dan itu harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Akan disinggung di situ. Apalagi dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, baru di yang keempat itu dijelaskan lagi apa itu pembangunan partisipatif. Nah, baru kita jelaskan apa itu partisipasi masyarakat. Jadi ini saran saya ya, di landasan teori ada 5 ini ya. 5 ini juga bisa diperas jadi 3 atau 4. Jadi teori pembangunan bisa digabung dengan prinsip pembangunan. Kemudian pelaksanaan pembangunan bisa digabung dengan pembangunan partisipatif. Itu bisa diruntun. Baru yang ketiga partisipasi masyarakat. Kamu catat ini ya. Ya, ini cuma dan pada waktu Anda menulis skripsi nanti akan muncul ini, akan jelas bagaimana Anda bicara tentang teori sementara Anda bicara tentang empiriknya di lapangan. Akan jauh berbeda dengan teori administrasi dengan paradigma administrasi. Itu akan jauh berbeda dia. Jadi kita bicara lari ke kiri, yang satu bicara ke kanan. Kita bicara teori, sementara yang terjadi justru bukan apa yang kita bicarakan dalam teori. Begitu ya, Nur Ain? Ya, oke. Ya, Nur Ain. Iya, Bapak. Nur Ain, dengar ya? Dengar, Bapak. Oke. Ya. Kemudian yang disinggung oleh Pak Kafrawi tadi, ini itu saya katakan mekanisme dan teknis penulisanmu ini sepertinya tidak mengikuti panduan kalau melihat ini, karena sepertinya ini ada copy paste aja, dapat kalimat ini pindahkan, tapi tidak diteliti, terutama dalam hal
kutipan-kutipan juga. Kutipannya itu harus ada halaman. Nah, Cohen dan Upop dalam siapa? Itu tidak ada. Sampai di alur pikir kan tidak jelas, cuma Cohen dan Upop. Tapi Cohen dan Upop itu, kau punya buku itu kan? Kalau punya buku itu tidak ada masalah. Saya punya buku itu. Cohen dan Upop itu saya punya buku. Makanya, tapi itu sudah banyak dikutip oleh para penulis-penulis berikutnya. Nah itu kalau menginginkan, karena buku yang ada yang Cohen Upop itu memang pada tahun 74 kalau tidak salah, itu kan 77. Itu karena itu saya dapat waktu saya ambil S2 di UGM. Buku itu saya beli itu, dan sampai sekarang masih saya simpan itu bukunya Cohen dan Upop itu. Makanya kalau memang mengambil aslinya tidak apa-apa, karena kita hanya terpana dengan tahunnya, harus tahun sekarang. Nah, tidak harus juga. Kalau memang teori-teori yang dikemukakan itu tidak ada pada tahun-tahun di belakang, ya teori yang dikemukakan pada awal-awal itu aja kita ambil. Pikir tidak ada masalah. Kita jangan terlalu kaku juga, karena itu kan teori yang belum terbantahkan. Artinya teori yang sudah dikemukakan oleh Cohen dan Upop itu belum ada yang bisa menulis berikutnya itu membantah teorinya dia. Nah, itu jadi tahun berapapun dia tetap kita kutip halaman berapa. Ya, saya kira itu ya. Dan seperti yang disinggung terakhir oleh Pak Frawi tadi, kalau penelitian kualitatif itu harus berada di tempat selama penelitian. Jadi kalau kualitatif tidak ada itu istilah kalau sudah menulis kemudian masih ada yang tidak lengkap, Anda harus telepon lagi meminta datanya. Tidak ada istilah begitu dalam penelitian kualitatif. Harus tuntas itu di lapangan semuanya. Iya, beda kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif itu ya bisa saja kita minta datanya lagi di belakang. Tapi kalau kualitatif, karena kualitatif itu menuntun kita itu, karena kita sebagai instrumen utama ya, kita peneliti sebagai instrumen utama, menuntut kita harus selalu selama penelitian dan penulisan, bukan cuma penelitian. Karena kualitatif itu sambil mewawancara, kita sudah mulai menyusun itu, ya sudah menyusun, ya sampai tuntas apa yang bisa, sehingga kita bisa tahu apa yang kurang. Itu. Jadi tidak ada istilah kalau kita sudah di Palu, Nur Aini sudah di Palu, kemudian ada yang kurang ditelepon, keliru itu begitu. Kalau penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif boleh begitu, ya, Nur Ain? Iya, Bapak. Ya, oke. Saya kira itu saja yang bisa saya poin-poin yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembimbing Anda, Mr. Roy Daeng Malawa. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih ayahandaku. Sudah dipanggil Mister. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Penguji dalam hal ini Bapak Dr. Yans Wilianto Nasila MSI, yang alhamdulillah masih sehat, bugar. Cuman mungkin posisinya masih di Gorontalo, ya, gitu ya. Ya. Sepertinya memang di Gorontalo, Pak ya. Ya. Menunggu SK dulu. Oh iya, cocok. Ya, yang terhormat Bapak Sekretaris, partner saya di lapangan, Bapak Kafrawi Al-Kafiyah, ya, MSI. Semoga beliau tahun ini bisa lanjut doktor di Turki, ya begitu. Yang teristimewa Saudari Nur Aini Laminula, ya, calon peneliti, ya. Jadi Nur Aini begitu banyak saran, ya, terhadap rencana penelitian Anda. Salah satunya yang paling mendasar adalah memang berkaitan dengan judul yang memang awalnya partisipasi masyarakat, tetapi ada sedikit perubahan sehingga yang kelihatan adalah partisipasi publik. Nanti akan dikembalikan
di awal partisipasi masyarakat. Nah, saya panggil Aini saja. Pada kesempatan ini izinkan saya juga sedikit saja memberikan kembali atau penguatan, sekedar penguatan ya, terhadap berbagai saran dan masukan yang diberikan oleh tim penguji sebelumnya. Di sampul itu, yang pertama itu halaman sampul luar maupun sampul dalam, itu tidak perlu ada angka Romawi di situ. Di sebelah kanan bawah. Tidak perlu, sampul itu tidak perlu. Nah, kalau halaman pengesahan baru boleh. Ya, seperti memang yang dikatakan oleh Pak Kafrawi, Anda dalam menulis nama orang itu tidak betul dalam konteks titik komanya. Jadi misal, nama saya Muhammad Roy Fandi, koma, esos, titik koma, MAP, titik. Begitu. MAP saja, MAP tidak usah ada titik di belakang. Seperti itu. Itu ya, jadi titik koma itu diperhatikan. Lanjut, memang secara berbagai keterbatasan di kajian pustaka itu, utamanya di kajian pustaka itu saya lihat di daftar isi memang tidak ada kaitan teori ya yang berkaitan dengan konsep administrasi publik, paradigma administrasi publik, seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi bahwa karena membahas tentang pembangunan, perencanaan pembangunan, maka konsep-konsep pembangunan yang dimasukkan di situ. Nanti makanya dirubah, dihapus saja nanti itu semua tentang konsep administrasi publik, paradigma administrasi publik itu dihapus ya. Nah, memang saya kalau tidak salah saya pernah bilang sama kamu bahwa di latar belakang itu tidak ada teori. Di latar belakang itu untuk memperkuat argumentasi Anda harusnya ada kutipan. Kutipan saja di situ, bukan teori. Kutipan hasil penelitian untuk memperkuat argumentasi Anda. Begitu, ya. Seperti di sini di halaman 3 memang menurut Cohen ini ternyata ada di sini. Tidak boleh ada teori di latar belakang. Semata-mata hanya namanya latar belakang, apa yang melatar belakangi kau meneliti mengangkat judul ini? Ya, yang melatar belakangi kau mengangkat judul ini adalah ini tadi, ada empat yang melatar belakangi berdasarkan indikator. Itu. Nah, kalau saya lihat memang masalah mulai dari halaman 5 sampai halaman 6 berdasarkan indikator itu sudah kelihatan, tetapi belum terlalu dalam. Argumentasinya mendasar sekali. Jadi tidak ada daya tarik, tidak ada rasa penasaran kami yang membaca itu melihat masalahmu ini. Dia hanya datar sekali, tidak ada yang lebih menarik. Tidak ada yang kelihatan sangat berdampak terhadap pembangunan desa dalam partisipasi masyarakat. Harusnya kelihatan itu. Nah, di rumusan masalah itu oke. Karena kualitatif hapus itu nomor 2. Ya, di rumusan masalah 1 saja. Yang kedua, di situ harusnya ada tanda tanyanya. Mana tanda tanyanya itu? Di rumusan masalah. Surah ini mana? Tanya. Lupa. Coba lihat halaman 7. Tidak ada kan? Tidak ada tanda tanyanya. Apa alasanmu? Kenapa tidak ada tanda tanya di situ? Lupa. Jangan diam. Saya bertanya. Lupa kayak. Ya, lupa kayaknya apa? Sudah lupa kayaknya lagi. Nah, lanjut. Di tujuan penelitian itu lengkap itu pembangunan desa Santigi, kecamatan apa, kabupaten apa. Betul sudah dia yang dibilang Pak Ketua tadi ini tidak ada apanya tadi itu istilah-istilah tadi itu Pak. Tidak teliti apa segala macam. Nama desa itu harusnya tulisan desa itu
D-nya itu huruf besar. Tuh, Santigi itu S-nya itu huruf besar. Toli-toli, Kabupaten Toli-toli, T-nya itu harus huruf besar. Kurap itu Kabupatennya juga namanya. jangan disingkat KAP. Kecamatan Kec di halaman 8. Sepertinya begitu semua ini. Malas. Ya, padahal ini saya sudah ini ya. Saya sudah ini sampaikan. Jangan disingkat itu Kec dengan kabupaten. Nah, betul juga yang dikatakan Pak. Betul juga yang dikatakan Pak Kafrawi bahwa hasil penelitian terdahulu nomor 2, mulai dari nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kayaknya itu masih ada sambungnya itu hasil penelitiannya. Kenapa demikian? Karena di akhir narasinya tidak ada titik. Misalkan ini nomor berapa ini? Nomor 2. Nomor 2 kan itu. Coba lihat nomor 2. Di halaman 15 hasil penelitian penelitian terdahulu. Yuni Kurnianti. Coba lihat. Di hasil penelitiannya serta 5 manfaat hasil pembangunan. Kalau itu memang selesai harusnya ada titik. Itu? Saya curiga ini masih berlanjut ini, tapi kau tidak kasih masuk semua. Nanti dicari ulang ya, dicari baik-baik tuh Iya, Bapak. Begitu juga yang lain itu. Nah, kalau kamu punya tidak perlu ada hasil penelitian karena kau belum hasil penelitian. Gitu ya. Karena kau belum hasil. Nah, di sini halaman 46. Halaman 46, coba lihat. Menurut Umi Narimawati tahun 2008, di situ ada tadi tentang video call, menggunakan video call. Apakah kau ingin menggunakan video call? Sehingga narasi itu masuk? Atau hanya sekedar penguatan saja? Sambil sumbernya dia, Bapak. Tapi tidak menggunakan itu, teknik itu? Tidak, Bapak. Oh, iya, berarti tidak apa-apa kalau begitu. Kalau hanya taruh begitu, itu kan menurut ini, menurut Iya, Umi Bapak. ya, menurut Iya. Umi Narimawati ini. Oke, coba lihat halaman 40. Memang tadi terpertanyakan oleh penguji utama. Di mana-mana itu tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sepertinya terbalik ya. Itu diperbaiki. Iya, Bapak. Itu diperbaiki. Kau punya ini, kau punya panduan? Ada, Bapak, yang Tahun 2019. berapa? Tahun berapa? 2019, Bapak. Nah, 2019. Kalau ada, harusnya tadi yang dipertanyakan oleh Pak Kafrawi, kau mampu menunjukkan itu. Kan saya sudah bilang, pada saat ujian, bukumu itu jangan kau bawa kemana-mana. Taruh di dekatmu, perlihatkan itu. Supaya ketika ditanya nanti, mana bukumu, perlihatkan. Pinjam saja itu. Jangan kau kasih pinjam ke sana kemari, atau kau pinjam juga itu. Tidak, Bapak, saya punya. Cuman temanku menyusun, dia pinjam. Nah, lain kali kalau kau masih begini modelnya, saya tidak mau tanda tangan ya. Tidak mau tanda tangan. Ya, lanjut. Ada bukumu di situ tentang partisipasi pembangunan. Tentang partisipasi masyarakat ini, ada bukumu di situ. Saya tidak mau, Bapak. Nah, ini. Rumahmu di manakah? Di sama sepupuku, Bapak, karena ada jaringan. Nah, ini. Lain kali kalau kau masih begini modelnya, saya tidak akan eksekusi kau punya ini. Ya, Iya, Bapak. jangan anggap enteng ini penelitian ini. Saya di mana-mana menyuarakan bahwa mahasiswa itu harus serius, jangan main-main, apalagi kalau anak bimbingan saya. Iya, Bapak. Nah, itu juga di daftar pusaka saya sudah pernah bilang, hilangkan itu gelarnya orang. Kenapa kok tidak hilangkan? Jangan pakai gelar di situ di daftar pustaka. Nanti dikiranya saya ini tidak benar-benar membimbing kau ini. Ya? Masa hanya hal sepele ini
yang misalnya ada di mana nih? Coba lihat di sumber lain ini ada profesor apa semua ini. Hilangkan itu. Baru pembimbingmu ini pakar daftar pustaka ini. Bukan kaleng-kaleng ini. Iya kan? Ini di halaman A, di A ini, bukan di situ A titik buku, bukan 1 titik buku. Di situ A. Itu ya. Yang semua di ini di daftar pustaka yang pakai gelar hapus. Makanya sesuaikan dengan apa aplikasi yang kau pakai. Itu kan bisa diatur di situ. Melalui aplikasi itu. Oke? Iya, Bapak. Nuraini oke? Oke, Bapak. Jangan memang kali perlihatkan semua buku-buku yang saya bilang tadi itu. Ada 3 jenis buku. Pertama, panduan penulisan, yaitu buku panduan. Kedua, buku teori. Gitu toh? Buku-buku lainnya, pendukung lainnya. Oke, baik Pak. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya Nur Aini termasuk catatan hasil ujian hari ini itu harus kau bawa ke pembimbing 1 dan juga ke pembimbing 2 pada saat Anda berkonsultasi lagi ya, Nur Aini. Ya, buatkan catatan itu. Ya, saya kira demikian ujian atas nama Nur Aini Laminullah kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rawi, Pak Roy, makasih. Ya, makasih selalu Pak. Yo, alhamdulillah. Yo. Terima kasih Pak. Salam Ya. sama Ibu. Yo. Ya. Pak Roy sudah ambil itu SK-nya belum? Kemarin sudah Pak. Oh, Iya. jangan-jangan tidak ada nama kita di situ. Kalau namanya Bapak ada. Oh, ada ya. Iya, ada Pak. Tetap aman. Iya. Mudah-mudahan cepat cair. Kapan Bapak ke Palu? Ini ya? Kapan Bapak ke Palu, Pak? Habis lebaran paling. Nanti Oh habis iya, siap. lebaran. Oh iya, Ya, siap. oke. Yo. Iya. Yo, Tapi Pak saya Roy. pamit. Yo, Pak. Iya. Yo, assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.